Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga tetap sehat dan semangat. Bersama saya, Syekhul Abid dari Babat Lamongan, Jawa Timur. Sahabat rumah belajar, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kita menghirup udara dan menghembuskan udara untuk memperoleh energi guna kita gunakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sahabat rumah belajar, bagaimana sistem pernafasan kita untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida? Mari kita pelajari organ sistem pernafasan pada manusia. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan kalian yang pertama dapat mengidentifikasi organ pada sistem pernafasan pada manusia. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja dari sistem pernafasan pada manusia. Sahabat rumah belajar, bagaimana cara kalian dalam mengambil udara pernafasan? Melalui hidung atau melalui mulut? Sebaiknya kita menghirup udara itu melalui hidung. Meskipun kita dapat menghirup udara dengan menggunakan mulut. Mengapa demikian sahabat rumah belajar? Udara pernafasan sebaiknya masuk melalui rongga hidung. Karena di dalam rongga hidung terdapat 3 perlakuan. Yang pertama adalah proses penyaringan. Penyaringan dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir untuk menyaring debu dan kotoran yang berbahaya yang masuk bersama udara pernafasan. Hal ini sahabat rumah belajar dapat kita buktikan ketika kita terjebak dalam sebuah kemacetan di lalu lintas. Kemudian kondisi jalanan berdebu dan banyak asap yang mengepul. Kemudian kita menggunakan tisu. Tisunya kita goreskan ke hidung kita. Maka pada tisu tersebut akan terdapat kotoran. Hal ini membuktikan bahwa di dalam rongga hidung terjadi proses penyaringan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Sahabat rumah belajar, yang kedua, di dalam rongga hidung, udara akan disesuaikan suhunya, yakni disesuaikan dengan suhu tubuh manusia. Ketika kita berada di lingkungan yang kondisi udaranya adalah dingin, maka rongga hidung akan menyesuaikan suhunya disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Demikian sebaliknya, ketika cuaca di sekitar kita udaranya sangat panas, maka begitu masuk di dalam rongga hidung, maka suhunya akan disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Nah, sahabat rumah belajar, yang ketiga, di dalam rongga hidung terdapat proses pengaturan kelembapan. Di dalam rongga hidung, udara yang masuk akan diatur kelembapannya, karena di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir. Nah, sahabat rumah belajar, jadi sebaiknya kita menghirup udara pernafasan itu melalui rongga hidung. Dan di dalam rongga hidung pula terdapat indera pembau yang mampu mengenali kondisi udara sekitar sehat atau tidak. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian membuktikan bahwa ketika kita menelan makanan atau menelan minuman, pasti nafas kita akan terhenti? Mengapa demikian? Nah, bisa kalian buktikan ketika kita menelan air ludah, pasti nafas kita akan terhenti. Benar kan? Nah, kita bahas organ selanjutnya, yakni laring. Sahabat rumah belajar, di dalam laring terdapat katup yang disebut epiglotis. Katup ini berfungsi untuk mengatur saluran pernafasan dan saluran pencernaan, di mana saat kita menelan makanan atau minuman, maka epiglotis akan menutup saluran pernafasan, sehingga dalam proses menelan, maka nafas kita akan terhenti. Sahabat rumah belajar, organ selanjutnya adalah tenggorokan atau trakea. Di dalam trakea dilapisi selaput lendir dan bersilia atau ada rambut getarnya, yang berfungsi untuk menahan kotoran dan mengeluarkan kotoran yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Jadi, merupakan penyaringan kedua sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru akan semakin bersih. Sahabat rumah belajar, trakea bercabang menjadi 2,
yang disebut sebagai bronkus. Satu cabang menuju ke paru-paru kiri dan satu cabang lagi menuju ke paru-paru kanan. Sahabat rumah belajar, organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru kita dilapisi oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Pleura kita terdapat dua lapis yang dipisahkan oleh cairan limfe yang berfungsi untuk melindungi dari gesekan akibat paru-paru mengembang dan mengemis. Bronkus yang masuk ke dalam paru-paru kita akan bercabang lagi menjadi ribuan cabang yang disebut sebagai bronkiolus. Dan satu bronkiolus nanti akan memiliki banyak sekali gelembung-gelembung udara yang disebut sebagai alveolus. Sahabat rumah belajar, jutaan alveolus yang ada di dalam paru-paru kita memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida karena dindingnya yang tipis dan lembab dan diselimuti oleh pembuluh kapiler. Nah, sahabat rumah belajar, dari sini dapatkah kalian mengidentifikasi, menyebutkan organ-organ secara urut dari sistem pernafasan pada manusia dan bagaimana fungsi serta cara kerja dari masing-masing organ sistem pernafasan manusia? Sahabat rumah belajar, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.